Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita gabung lagi di channel Pekalongan Selatan Kidulane Sapore. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Beliau adalah Bapak Nanang VA selaku Sekretaris Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Selamat sore Pak Nanang. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kelihatannya meskipun sudah suntuk sore tapi masih seger. Alhamdulillah Pak. Ada apa resepnya Pak? Resepnya jangan lupa olahraga. Terus tidur teratur, duit yang banyak. Iya. Mas Nanang, saya manggil Mas saja ya. Oke, Mas Nanang, ini kan ada sedang dari durasi tanggal 19 sampai tanggal 28 ada kewajibannya untuk membentuk koperasi merah putih di tiap-tiap kelurahan. Sejauh mana Bapak Nanang untuk mempersiapkan itu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo? Terima kasih Pak. Untuk Kelurahan Kuripan Kertoharjo sendiri, jadi kami setelah mendapatkan sosialisasi di tingkat kecamatan, langsung setelah selesai kita tindak lanjuti dengan mengumpulkan LKK, Pak Lurah, kemudian dengan tokoh masyarakat untuk merumuskan kira-kira siapa saja yang pantas atau layak untuk menempati posisi yang nantinya akan menjadi pengurus Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Berarti itu nanti yang diundang berapa jumlahnya Pak? Kalau di Kelurahan Kuripan Kertoharjo mungkin di tiap kelurahan beda Pak ini, karena mungkin jumlah RW-nya beda. Jadi kita kemarin sudah berkoordinasi dengan Dindakop, kurang lebih 30 orang Pak. Kita dari unsur RW, LKK, kemudian tokoh masyarakat dan semua staf kelurahan, kemudian orang-orang yang kira-kira nantinya kita tunjuk atau kita rekomendasikan untuk menjadi pengurus. Untuk kegiatan yang menyenangkan persiapan itu sudah nanti langsung mengerucut pembentukannya. Harapannya sih demikian Pak nanti. Jadi nanti sesuai dengan kesepakatan forum saja nanti. Begitu. Kan tadi menyampaikan RW, kemudian LKK, tokoh masyarakat. RW itu maksudnya gimana? RW itu berarti karena kita menilai jadi yang dari juknis itu kan melibatkan di tingkat RW gitu. Kalau RT kan terlalu banyak mungkin. Jadi perwakilan dari masyarakat di RW itu diwakilkan oleh RW, lah itu nanti untuk bisa menyuarakan istilahnya pendapatnya mereka. Ketua RW ya? Ketua RW. Artinya berarti yang diundang untuk hadir di rapat pembentukan itu bisa mungkin nanti apabila di dalam warga RW itu ada yang layak untuk dimajukan, dia akan mengusulkan itu. Begitu ya? Gambaran panjenengan. Kan berarti panjenengan apal nih ketua. Ada berapa RW sih Pak? Kami ada 10 RW Pak. Ada 10 RW ya. Dari ketua-ketua RW itu mungkin kan sudah punya panjenengan sudah punya gambarannya ya. Nanti RW mana yang kira-kira hanya akan mengajukan warganya, atau RW mana yang menurut panjenengan layak untuk masuk menjadi pengurus. Jadi kalau kita semua mengandalkan dari RW Pak itu mungkin kita tidak bisa mendapatkan istilahnya satu nama. Makanya kita kemarin melibatkan LKK yang sudah berkecimpung di masyarakat yang lebih paham dari masyarakat. Kemudian besok kita juga menghadirkan tokoh masyarakat. Begitu. Tentunya yang bisa mewakili karena kita dari X2 kelurahan, jadi yang bisa mewakili dari kelurahan Kuripan Kidul sama kelurahan Kertoharjo. Jadi besok mungkin bisa di kolaborasikan X2 itu nanti sehingga tidak menimbulkan pokok yang selalu yang di bagian Kuripan atau di Kertoharjo. Pak Nanang, sebagai pemangku wilayah, panjenengan pasti memiliki gambaran akan seperti apa
Koperasi Merah Putih nanti di Kuripan Kertoharjo, hal apa yang bakal perkiraan panjenengan mendukung bagi keberlangsungan Koperasi Merah Putih ini? Jadi untuk Koperasi Merah Putih secara gambaran kita kemarin sudah mendapatkan sosialisasi di tingkat kecamatan itu ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan di wilayah kami di antaranya yang kalau di bidang simpan pinjam itu kan kalau dulu sudah ada di BKD yang dikelola oleh BKM masih ada sekarang. Kemudian saya kira untuk berjalannya itu perlu evaluasi dan lain sebagainya, nanti kita tinjau kembali. Kemudian untuk sub usaha yang lain kita meyakini bahwa di wilayah Kuripan maupun Kertoharjo itu kan banyak potensi, terutama di bidang tahu tempe usaha kecil menengah itu bisa kita orbitkan, apalagi kita sudah punya gedung yang di Kelurahan Kertoharjo yang bisa digunakan untuk display dan lain sebagainya, itu bisa dioptimalkan di situ. Selain usaha kecil menengah yang bersifat home industry itu itu panjenengan punya pandangan lain nggak, Pak Nanang? Kalau potensi lain? Untuk potensi selain itu, saya kira kita juga sudah di tingkat kelurahan dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh anggaran Dankel rutin tiap tahun, kemudian ada dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, nah itu bisa kita gali lagi upaya potensi yang akan ada. Artinya berarti jenengan akan optimis karena jenengan sudah memandang wilayah, kemudian sudah sedikit banyak memetakan kayaknya di sana juga ada yang potensi banget, itu adalah ternak kambing, kayaknya banyak ada yang sudah viral juga Pak itu di daerah Kertoharjo. Nah potensi ini kemungkinannya nanti bisa dilibatkan ya Pak Nanang ya? Seoptimal mungkin kita juga akan merambah ke begitu ya. Artinya menjadi penguatan. Artinya justru kehadiran Koperasi Merah Putih ini akan lebih menguatkan lembaga-lembaga itu yang ada yang bersifat penguatan dunia usaha dan lembaga keuangan ini semakin kuat. Saya ingat dulu saya pernah melihat bahwa di aula Kurker itu ada kegiatan packaging. Nah, berarti tadi tempe tahu dan kemudian itu dengan prinaker. Kira-kira menurut panjenengan pelatihan itu dulunya kan diadakan oleh instansi lain. Koperasi Merah Putih itu mungkin nggak ya nanti akan mengambil peran-peran itu kemudian bentuknya seperti apa kira-kira? Untuk yang jelas nanti kita lihat perkembangan Pak, perkembangan dari Koperasi Merah Putih itu seperti apa. Kita juga harus tidak boleh melenceng dari yang ada. Kalau misalnya seumpama dimungkinkan nanti untuk berkembang ke arah sana, ya nanti kita mengikuti. Artinya justru yang terpenting saat ini adalah bagaimana bentuk pengawalan terhadap keberlangsungan koperasi itu ya. Karena koperasi itu kan sudah menjadi terminologi sejak zaman dulu. Artinya berarti bagaimana Pak Nanang agar menata kembali mindset masyarakat bahwa nyun sewu ya, sebagian masyarakat koperasi paling itu bagaimana caranya? Dengan maraknya koperasi yang sekarang sudah banyak yang legal dan lain sebagainya, banyak sehingga masyarakat yang dikorbankan dan lain sebagainya. Makanya kita harus lebih hati-hati, kemudian kita ngikuti alur petunjuk dari pimpinan, dari atasan, sehingga arahnya nanti bisa lebih jelas Pak. Itu jenengan
kira-kira bisa meyakinkan masyarakat nggak ya? Untuk meyakinkan masyarakat, sebetulnya berawal dari itu Pak. Jadi besok itu kan kita mau untuk pembentukan pengurus Nah itu bisa dimulai dari situ. Karena pengurus yang mudah-mudahan nanti amanah itu nanti yang bisa membuat amanah yang amanah itu nanti insya Allah yang bisa membuat koperasi itu bisa minimal berjalan kemudian masyarakat meyakinkan masyarakat bisa dipercaya ya. Kayaknya model ibaratnya amanah itu ya. Artinya pemirsa, beliau Bapak Nanang AV sudah menyampaikan tentang rencana pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Kuripan Kertaharjo. Bukan sesuatu yang mustahil. Kuripan Kertaharjo seperti yang kita warga Pekalongan Selatan tahu, banyak usaha-usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat dan itu langgeng, artinya berkelanjutan. Tinggal adakah mereka memiliki rencana untuk membesarkan lebih lagi. Biasanya di sisi marketing, kemudian marketing itu, market pasar itu selalu berharap produk yang paling bagus, lebih bagus dari dulunya. Nah, di antaranya adalah packaging. Pak Nanang, apabila masyarakat dengan adanya Koperasi Merah Putih ini sudah kemudian menaikkan level UMKM ini dari produknya, dari tampilannya dan sebagainya, tadi disampaikan ex kantor Kelurahan Kuripan Kertaharjo, ex Kelurahan Kertaharjo itu pandangan panjenengan akan menjadi apa dalam peranannya, sekaligus menguatkan koperasi, sekaligus menguatkan usaha kecil di sana. Jadi untuk pendirian awal sesuai dengan jenis yang kita terima, kemudian dari kemarin sosialisasi untuk kantor ex Kelurahan Kertaharjo itu nanti kita ke depan kita usulkan kalau bisa menjadi salah satu gedung koperasinya sehingga bisa menampung potensi yang ada di wilayah kita. Karena kan kalau kita menggunakan gedung kelurahan yang sekarang itu kondisinya akan bercampur dengan layanan yang lain, itu akan mempersulit. Karena di situ juga sudah ada yang dari PKM tadi Pak, yang ekspektasi tadi. Artinya moga-moga harapan kita semua adanya Koperasi Merah Putih ini akan lebih menyemarakkan menjadi semarak Kuripan Kertaharjo ini dengan kekuatan ekonomi kerakyatan yang betul-betul satu meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, yang kedua kesejahteraan masyarakat sekitarnya, dan untuk Kuripan Kertaharjo sendiri kemudian bisa mewujudkan Pekalongan Selatan yang betul-betul aman, nyaman, berkecukupan, dan akhirnya Pekalongan Selatan bersinar. Terima kasih Pak Nanang sudah memberikan pencerahan kepada kami dan pemirsa semuanya. Channel Pekalongan Selatan akan hadir lagi dengan Kidulane Sakore. Assalamualaikum.